Kebijakan Bansos Corona terhalang koordinasi menteri serta strategis. Jadi pertama-tama saya mau bahas tentang politik kebijakan. Jadi di sini politik adalah proses pelaksanaan kekuasaan untuk melakukan aktivitas yang menyangkut peran seseorang, golongan, pemerintah yang sedang berkuasa. Jadi di sini politik tidak pernah lepas dari persoalan pengambilan keputusan inheren dalam ilmu politik. Bukan hal yang mudah untuk dilakukan dengan banyak kesulitan yang dihadapi. Kesulitan tersebut tergantung dari beberapa hal sederhana atau kompleksnya persoalan yang tengah terjadi akan terdampak pada resiko pengambilan keputusan. Ketersediaan informasi yang mengatakan pembusukan ekonomi yang dapat berimbas pada kemandekan politik dapat disebabkan oleh informasi yang asimetris, yaitu informasi yang timpang antara warga masyarakat sehingga terjadi ketidaksempurnaan. Kebijakan merupakan hal yang diibaratkan seperti dua koin yang tak dapat dipisahkan, tetapi kadang bertentangan. Pada sisi pertama, kebijakan merupakan suatu alat yang digunakan oleh para aktor politik untuk menghasilkan sebuah aturan ataupun sejenisnya dalam masyarakat, dalam rangka menjadi jalan tengah atau memutuskan permasalahan yang ada, dan memang outputnya diperuntukkan bagi masyarakat. Di sisi lain, kebijakan yang pada dasarnya diidam-idamkan untuk kepentingan umat malah menjadi alat bagi perumus serta eksekutor kebijakan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan orang-orang yang berada dalam circle tertentu. Nilai-nilai yang menjadi dasar kebijakan publik dapat mengarah pada sesuatu yang saling bertolak belakang. Jadi, kebijakan politik adalah segala sesuatu hasil keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pemilik wewenang berupa sistem konsep resmi yang menjadi landasan berperilaku politik dalam suatu negara. Contohnya, kebijakan politik dalam negeri Orde Baru. Yang kedua, pembentukan kabinet. Yang ketiga, pelaksanaan pemilu dan penyederhanaan parpol. Berkaitan dengan bansos
Corona tentang terhalang bansos Corona terhalang koordinasi Kementerian Sosial, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Said Mirza Palehi memberikan penjelasan terkait permasalahan data penerimaan sosial untuk masyarakat terdampak COVID-19. Menurut Mirza, Kemensos sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian serta lembaga sosial penyaluran bansos. Jadi tujuannya supaya bansos yang disalurkan oleh Kemensos, Pemda, kementerian, dan lembaga tidak saling tumpah tindih dan pada akhirnya menimbulkan masalah. Pemerintah pusat mulai menyalurkan bantuan sosial sembako bagi masyarakat untuk menekan dampak pandemi Corona atau COVID-19. Pemberian sembako ini dilakukan secara simbolis oleh Menteri Sosial. Pemberian sembako bakal berlanjut hingga bulan depan. Selain di Jakarta juga pemberian sembako senilai 600.000 per bulan juga akan diberikan kepada warga terdampak COVID-19 yang berada di yang diberikan kepada warga terdampak COVID-19 yang berada di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ada 1,5 juta pekerja menganggur akibat corona dan bansos dinilai belum cukup. Menurut data, ada 2,6 juta warga atau 1,2 juta keluarga di Jakarta yang menerima bansos sembako atau bantuan sosial. Sementara di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ada 1,6 juta jiwa atau 576.000 keluarga menerima bansos sembako. Pemberian dana sembako ini menggunakan anggaran sebesar 3,2 triliun, yang mana anggaran untuk pemberian bansos atau bantuan sosial sembako di Jakarta sebesar 2,2 triliun. Sedangkan anggaran untuk pemberian bansos sembako untuk wilayah Bodetabek dialokasikan sebesar 1
1 triliun. Selain sembako, pemerintah memberikan beragam bansos atau bantuan sosial melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, serta penggratisan dengan diskon tarif listrik. Pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai kepada 9 juta keluarga di luar Jabodetabek. Jadi syaratnya mereka tidak boleh menerima bansos atau bantuan sosial lain yang telah diberikan oleh pemerintah. Sekian dan terima kasih.